Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di daerahku terdapat dua buah mata air yang sangat indah. Mata air tersebut terdapat di tempat yang lapang, tepatnya di Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Di balik jernihnya mata air tersebut memuat kisah-kisah yang sangat luar biasa. Teman-teman ingin tahu ceritanya? Nah, ini dia. Di sebuah kaki gunung merbabu terdapat sebuah desa. Hutan-hutan yang lebat memagari desa tersebut. Orang-orang nyaman dan damai tinggal di sana. Banyak satwa liar yang hidup berdampingan. Ada burung, pipik, kupu-kupu, kecapung, bahkan juga ada singa dan gajah. Masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani dan peternak. Panenan mereka sangat limpah ruah. Pokoknya kehidupan mereka serba kecukupan deh. Oh iya teman-teman, mereka dipimpin oleh seorang ketua yang arif bijaksana, bernama Ki Gianyar. Hingga suatu saat seperti biasa, kalau hari sudah mulai petang, Ki Gianyar berdiri di halaman rumahnya. Beliau berdoa kepada Tuhan, memohon doa supaya para warganya dilindungi dari segala mara bahaya. Namun, saat itu beliau merasakan perasaan yang beda. Perasaan hati beliau mulai was-was. Dan beliau memiliki firasat buruk akan terjadi sesuatu. Ki Gianyar melihat ke arah langit di sebelah barat. Menurut penglihatannya, beliau melihat langit merah membara. Dan juga ada pembiasan cahaya biru mengarah ke tenggara. Ada apa ini? Kok perasaanku tidak enak? Ya Tuhan, lindungi hamba dan semua warga desa dari segala mara bahaya. Hanya padamu hamba meminta. Doa beliau dengan khusyuk. Pagi hari pun telah tiba dan para warga beraktivitas seperti biasa. Namun mereka merasakan udara yang berbeda. Aduh, panas sekali. Mbak Ne, tolong minum. Haus sekali. Padahal hari masih pagi. Kenapa terasa seperti siang hari? Monggo, Pak. Iya, Pak, badan rasanya merungsang ya. Dan dari tadi saya tidak mendengar kicauan si perenjak. Pada kemana mereka itu? Hampir semua warga desa merasakan apa yang dirasakan Mbok Karno dan Pak Karno. Ternyata sejak saat itu, udara di desa Banyuanyar mulai terasa panas. Kemarau panjang melanda desa tersebut. Udara yang awalnya sejuk, asri, berubah menjadi panas dan gersang. Hujan tak kunjung datang, menyebabkan sumber air pun kering. Tanaman mulai pada layu, ternak pada kurus, dan pada akhirnya mereka mati. Satwa liar yang awalnya tidak saling memangsa, mereka memangsa satu sama lain. Dan yang kalah pergi entah kemana. Bahkan saat itu bahan pangan pun mulai langka. Dan pada akhirnya paceklik melanda desa tersebut. Masyarakat pun terancam kelaparan. Mereka juga terancam penyakit kulit karena apa? Karena tidak ada air bersih. Sehingga lingkungan pun mulai tidak terjaga. Pokoknya kehidupan mereka berubah 180 derajat. Ki Gianyar sangat prihatin terhadap keadaan desanya. Kemudian beliau mengumpulkan para tokoh untuk mencari saran supaya bencana di desanya cepat berakhir. Keputusannya, Satrio dan Menggolo diutus untuk mencari tokoh agar bencana di desanya cepat diselesaikan. Siapa sih Satrio dan Menggolo itu? Nah, teman-teman ingin tahu. Satrio dan Menggolo merupakan putra Ki Gianyar. Ger, Satrio anakku dan Menggolo, keadaan desa seperti ini. Kalian sebagai pemuda harus bertanggung jawab atas keadaan desa. Pergilah mencari Srona. Pesan Bopo cuma satu, Ger. Jangan sekali-sekali kamu berbelok sebelum bertemu dengan tokoh arif bijaksana. Sandika dawuh Bopo, kami siap melaksanakan tugas. Mohon doa restu Bopo Ibu dan semua warga desa agar kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Pergilah Satrio dan Menggolo untuk menjalankan tugas.
yang mereka sendiri belum tahu berapa lama dan seberapa jauh perjalanan. Apa yang akan terjadi di perjalanan, mereka juga masih meraba-raba. Namun, hanya ada satu tekad di hati dua pemuda itu, ialah mencari tokoh agar dapat menyelesaikan bencana di desanya. Di perjalanan, mereka menemukan banyak sekali rintangan dan cobaan yang berhasil mereka singkirkan. Menaiki gunung, menuruni lembah, menyeberangi sungai, mereka tidak putus asa. Hingga suatu hari, mereka menemukan sebuah desa yang susunannya sangat rapi dan juga airnya yang melimpah. Di tengah-tengah desa tersebut ada rumah yang megah yang dipagari oleh kolam-kolam, taman, dan juga perkebunan. Kedua kakak adik itu pun bertanya kepada sang penunggu gerbang. "Permisi Kisana, ini merupakan tempat wilayah mana? Dan itu merupakan rumah siapa?" "Monggo Kisana, di sini merupakan kerajaan Pengging, dan itu merupakan persinggahan padepokan Ki Ageng Yasodipuro. Mohon maaf sebelumnya, kok saya tidak mengenal kalian." "Saya Satrio, dan ini adik saya Menggolo. Kami putra Ki Gianyar. Kami kemari diutus oleh Bopo untuk menyampaikan pesan kepada Ki Ageng Yasodipuro," jawab Satrio. Kemudian mereka dibawa untuk menghadap. Namun pada saat itu, Ki Ageng Yasodipuro masih menerima tamu dari luar daerah. Di antaranya yaitu Ki Dadong Awoh, Kebo Kenongko, dan Kebo Kanigoro. Setelah dipersilahkan, mereka mengungkap maksud tujuan. "Nuwun Ki, saya Satrio, dan ini adik saya Menggolo. Kami putra Ki Gianyar yang berasal dari desa Banyuanyar. Kami kemari karena diutus oleh Bopo dan semua warga desa untuk mencari saran karena di desa kami sedang dilanda bencana kekeringan, Ki. Mohon bantuannya untuk Ki Ageng Yasodipuro membantu desa kami." "Baiklah anak muda, pergilah beristirahat dulu. Kami akan membantu sebisa kami. Pergilah beristirahat dulu." "Terima kasih Ki Ageng atas kebaikan hati Ki Ageng," jawab dua pemuda itu. Kemudian para tokoh pun dikumpulkan untuk bermusyawarah. Dan keputusannya mereka akan mengunjungi desa Banyuanyar. Bersama Satrio dan Menggolo, mereka menemukan desa Banyuanyar dengan sangat mudah. Kedatangan mereka disambut oleh sukacita para warga. Karena ingin membantu warga mendapatkan air, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan mereka mendapatkan petunjuk agar semua warga ikut berdoa memohon ampun serta belas kasih terhadap Tuhan. Serta pada saat itu mereka mengadakan sedekah ya teman-teman. Berupa apa? Berupa air. Keputusannya mereka akan membuat dawet, minuman kesukaan Ki Dadong Awoh. Selain itu, dawet juga dapat menyegarkan dan menyehatkan badan. Selain itu, bahannya juga mudah didapatkan. Nah teman-teman, pada hari yang sudah ditentukan, yakni Jumat Kliwon, para warga entah itu muda, tua, besar kecil, mereka berkumpul di tempat yang lapang. Dawet pun sudah disiapkan, namun mereka berdoa dulu sebelum meminum dawet tersebut. Setelah berdoa, dawet pun dihidangkan. Mereka meminum sepuasnya. Anehnya, dawet tersebut tidak habis-habis. Para warga pun menyiramkan dawet tersebut di atas tanaman dan juga tanah-tanah yang kering. Setelah dawet itu habis, maka atas kehendak Tuhan, hujan pun turun sangat deras. Para warga bersujud syukur karena doa-doanya telah dikabulkan. Hujan sangat deras dan berlangsung sangat lama, sehingga membentuk dua genangan. Setelah genangan itu surut, muncullah sebuah mata air yang sangat jernih. Mengetahui hal tersebut, Ki Ageng Yasodipuro pun berkata, "Besok akan ramai orang-orang datang kemari untuk mengambil air yang mereka butuhkan. Maka mata air ini aku beri nama Sendang Mandirjo." Nah teman-teman, karena mata air ini ada dua, maka diberi nama Sendang Mandirjo Wetan dan Sendang Mandirjo Kulon. Sendang Mandirjo Wetan dapat dipercaya untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Sedangkan Sendang Mandirjo Kulon digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan sampai sekarang, setiap malam Jumat Kliwon,
para warga berkumpul untuk kebutuhan mereka masing-masing. Dan juga tahun pada mangsa kapat, tepatnya pada bulan September dan bulan Oktober. Tepatnya pada Jumat Pon, mereka berkumpul untuk melakukan ritual Udan Dawet atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Hujan Dawet yang diikuti oleh semua para warga desa dan juga tokoh dan pejabat-pejabat setempat. Nah teman-teman, itulah cerita tentang Sendang Mandirejo yang berasal dari Desa Banyuanyar, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali. Pesan moral yang kita dapatkan adalah salinglah tolong-menolong dan jangan putus asa atas rahmat Allah. Demikian cerita dari saya, semoga dapat menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, dan keluarga kalian ya. Terima kasih FGLSM, salam literasi. Ayo membaca, dengan membaca kita taklukkan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.